Shalom guys, thank you ya udah join di ibadah online and teens hari ini. Selamat datang buat kamu yang baru ikut ibadah online bersama kami. Dan jangan lupa ya, minggu depan ikutan lagi ibadah online di jam yang sama. Oh iya, di ibadah ini teman-teman juga bisa loh memberikan persembahan dengan cara scan QR berikut ini. Mari teman-teman sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua pada sore hari ini untuk melakukan ibadah online kami, Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, supaya dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa, berkati kami juga supaya kami dapat fokus mendengarkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, amin. Shalom teens, apa kabar? Dimanapun teman-teman berada, mari kita bersama-sama memuji Tuhan.
Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, ku serahkan hidupku Tuhan. Kau Raja atas kami, Kau yang layak Kami sembah Kau Tuhan. Engkau sempurna Kami sembah Kau Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sebelum memulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih walaupun di tengah pandemi ini kami masih dapat berkumpul, beribadah bersama-sama walaupun secara online. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkatilah agar kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Shalom teman-teman teens yang dikasihi Tuhan, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam ibadah online kita pada kesempatan ini. Saya percaya walaupun mungkin di luar sana ada banyak hal yang lebih menarik ketimbang ibadah online, tapi ketika teman-teman stay di sini, teman-teman invest waktunya, menyediakan waktunya untuk kita sama-sama beribadah, saya percaya ini adalah sesuatu yang Tuhan suka untuk kita lakukan, dan Tuhan pasti akan perhitungkan itu untuk teman-teman semuanya. So, jangan pernah merasa bahwa hal yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang sangat menjemukan, sangat membuat jenuh, membuat bosan, tapi kita percaya bahwa ini adalah bagian kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Oke, seberapa banyak dari kalian yang sore hari ini sangat excited untuk mendengarkan firman Tuhan? Boleh kasih emoji fire atau api di room chatnya kalian. Kasih emoji sebanyak-banyaknya dan bilang, saya excited, I'm excited. Puji nama Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sore hari ini Kak Fengki pengen sharing, gak akan panjang lebar teman-teman semuanya, gak akan sampai 1 jam, gak akan sampai setengah jam juga. Dan Kak Fengki pengen share tentang satu topik, yaitu beware. Nah, kenapa kita membahas topik yang disebut dengan beware? Karena Tuhan pengen kita sebagai anak-anak muda itu punya satu sikap, yaitu beware dalam menjalani kehidupan kita. Karena ada banyak anak-anak muda saat ini yang gak beware atas kehidupannya. Dalam kehidupannya dia gak bisa membedakan mana yang baik untuk dirinya, mana yang tidak baik untuk dirinya. Sehingga banyak sekali anak-anak muda di luar sana yang jatuh dalam pergaulan bebas, jatuh dalam hal-hal yang negatif, dan banyak melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Dan sore hari ini Kak Fengki pengen ajak kita semua belajar. Kita mau lihat apa kata firman Tuhan atas kehidupan kita, dan kita mau belajar untuk mengaplikasikannya itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Kak Fengki pengen ajak kalian belajar dari tokoh di dalam Alkitab yang bernama Daniel. Teman-teman, tentu teman-teman sudah sering banget dengerin kisah Daniel di sekolah minggu dulu ya, dan ada banyak juga dari kita yang mungkin punya nama Daniel gitu ya. Nah, Daniel ini adalah orang Israel, teman-teman, orang Yahudi yang pada masa ketika dia hidup, bangsa Israel atau bangsa orang Yahudi itu mengalami pembuangan ke kerajaan Babel. Jadi orang Israel itu ditawan atau dijajah oleh bangsa Babel. Dan dari antara semua orang Israel itu, diantaranya ada Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. Tentu teman-teman tahu ya, Sadra, Mesa, Abednego kisahnya sangat luar biasa sekali. Nah, ada satu keteladanan sikap dari Daniel ini yang sangat luar biasa. Karena gini teman-teman, Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego ketika mereka berada di kerajaan Babel, mereka tuh menduduki tempat yang sangat strategis. Mereka dipilih dari sekian banyak orang Israel yang pinter, yang cerdas, yang mempunyai hikmat untuk membantu kerajaan Babel, untuk membantu Raja Nebukadnezar dalam pemerintahannya. Dan Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego ini adalah orang-orang yang masih muda, orang-orang yang masih sangat muda ketika mereka dipanggil untuk membantu kerajaan Babel dalam masa pemerintahan seperti itu. Nah, ada satu sikap keteladanan yang Daniel tunjukkan ketika dia berada di kerajaan Babel, teman-teman. Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego ini memiliki kepekaan yang begitu tinggi. Dia tahu apa yang baik untuk diri mereka, dan mereka juga tahu apa yang tidak baik untuk diri mereka. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa bangsa Babel yang pada waktu itu menjajah orang Israel adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Allah yang disembah oleh Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. Dan menurut mereka, orang Israel, bangsa Babel ini adalah bangsa kafir. Sehingga Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego mau tidak mau hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Dan disinilah kehidupan mereka diuji, teman-teman yang dikasih Tuhan. Iman mereka diuji, pengenalan mereka akan Tuhan diuji. Dan satu ketika di dalam firman Tuhan, dalam Daniel pasal 1 ayatnya ke-8, firman Tuhan bilang gini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Nah, di sini kita bisa melihat keteladanan atau sikap yang diambil oleh Daniel, teman-teman yang dikasih Tuhan,
bahwa dia gak mau menajiskan dirinya dengan anggur dan santapan yang biasa disantap oleh raja. Ada beberapa penafsir yang bilang bahwa anggur atau makanan yang biasa disantap oleh raja Nebukadnezar, Raja Babel pada waktu itu adalah makanan yang biasanya juga dipersembahkan kepada berhala mereka. Sehingga menurut tradisi orang Israel, menurut tradisi orang Yahudi tidak boleh memakan makanan yang biasa dipersembahkan kepada berhala. Makanya Daniel dan teman-temannya yang gak mau makan dari anggur atau minuman dan makanan yang biasa disantap oleh raja. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Daniel dan teman-temannya memiliki sebuah sikap beware yang begitu tinggi, teman-teman yang dikasih Tuhan. Padahal mereka masih muda. Mereka tahu ketika mereka makan dan minum apa yang biasa disantap oleh raja yang menurut pemahaman mereka itu adalah yang biasa dipersembahkan kepada berhala. Tentu itu adalah sesuatu yang melukakan hati Tuhan dan mereka tidak mau mengambil resiko tersebut. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar, teman-teman. Bagaimana sih sikap kita sebagai seorang anak muda di tengah-tengah lingkungan yang makin jahat, di tengah-tengah lingkungan yang makin susah seperti ini. Kita hidup di masa milenial, kita hidup di masa kemajuan teknologi, kemajuan zaman yang begitu pesatnya. Dan tahukah teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan pengen sebagai anak-anak muda kita tetap harus jadi terang, kita tetap harus jadi berkat, kita tetap harus menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan yang benar di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Makanya Tuhan pengen ada satu sikap yang tumbuh dari diri kita, yaitu sikap beware, sikap kepekaan yang tinggi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tantangan terbesar remaja pada saat ini dan juga di masa-masa yang lalu adalah selalu penasaran dengan hal-hal yang baru. Ya teman-temannya, kalian ngerasa gak sih sebagai seorang remaja kalian tuh selalu penasaran untuk mencoba hal-hal yang baru? Yang cowok misalnya, penasaran gimana sih rasanya rokok gitu ya. Kalau yang cewek biasanya gimana sih rasanya pacaran gitu ya, pengen pacaran cepet-cepet padahal dilarang sama papa mama. Nah, remaja itu punya kecenderungan untuk penasaran kepada hal-hal yang baru, teman-teman yang dikasih Tuhan. Karena masa remaja adalah masa pencarian jati diri, masa menemukan identitas diri. Kita pada saat masa remaja ini coba cek diri kalian masing-masing. Kalian lebih suka berada di lingkungan teman-teman kalian atau berada di lingkungan keluarga? Pasti sebagian besar akan jawab, gue lebih nyaman di lingkungan teman-teman, gue lebih nyaman di lingkungan sahabat-sahabat dibandingkan dengan lingkungan keluarga. Nah teman-teman, hal itu adalah sesuatu yang lumrah dialami oleh remaja pada umumnya, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau kita tidak beware, kita rentan jatuh dalam pergaulan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada banyak sekali teman-teman yang dikasihi Tuhan, orang yang gak awas dengan dirinya sendiri. Nah, baru-baru ini Kak Fengki tuh baca di media sosial ada sebuah berita yang bilang begini, ada sepasang suami istri yang tega membunuh anaknya karena kesel anaknya gak mau diajar belajar online. Anaknya umur 8 tahun dan suami istri ini yang bunuh anaknya ini umurnya masih muda. Yang suami umurnya 26 dan yang istri umurnya 25. Tebak teman-teman yang dikasih Tuhan, umur berapa mereka nikah? Anaknya ketika dibunuh umur 8 tahun. Pada saat mereka bunuh umurnya 25 dan 26 tahun. Berarti 8 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu mereka nikah. Nah teman-teman dikasih Tuhan, teman-teman bisa menafsirkan lah sampai sejauh ini apa yang terjadi di 8 tahun yang lalu. Mereka pasti menikah secara terpaksa dalam keadaan yang masih sangat muda. Nah teman-teman, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa? Karena anak muda cenderung gak bisa beware terhadap dirinya sendiri, gak bisa awas, gak punya kepekaan yang tinggi, gak tahu membedakan mana yang baik, mana yang gak baik untuk masa depannya. Makanya teman-teman yang dikasih Tuhan, ada banyak orang tua yang sangat protektif terhadap anak remaja. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Karena apa? Karena anak remaja biasanya cenderung untuk memberontak, cenderung untuk penasaran dengan hal-hal yang baru.
Tapi Kak Fengki bersyukur kalau kalian yang stay di tempat ini, yang nonton tayangan ini, kalau kalian mengerti firman Tuhan, kalian harus belajar supaya apa? Supaya kalian mengerti apa yang baik untuk diri saya dan apa yang tidak baik untuk diri saya. Sehingga apa? Sehingga yang baik untuk dirimu kamu lakukan, kamu hidupi, dan kamu buang yang gak baik supaya masa depanmu cerah, masa depanmu berada dalam genggaman Tuhan. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita sebagai anak remaja memiliki kepekaan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita. Nah, definisi baik di sini bukan sesuatu yang sifatnya hanya sekedar membuat kita senang. Mungkin teman-teman berpikir sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang membuat saya senang. Ternyata gak seperti itu teman-teman, karena sesuatu yang senang menurut kita belum tentu baik buat kita. Contohnya, ngerokok bagi beberapa orang itu sesuatu yang menyenangkan. Pergaulan bebas, seks bebas bagi beberapa orang itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Tapi itu belum tentu baik buat kita. Makanya Kak Fengki tulis di sini, definisi baik di sini bukan sesuatu yang sifatnya hanya sekedar membuat kita senang. Ngomong kotor, seneng gak? Seneng. Beberapa waktu yang lalu Kak Fengki pernah ngomong, rasanya kalau gak ngomong kotor itu rasanya kurang lengkap. Ngomong kotor itu seperti sebuah kata baru, kosakata baru yang wajib ada dalam setiap obrolan hari lepas hari. Kira-kira seperti itu teman-teman yang dikasih Tuhan. Ngerokok, pergaulan buruk, itu bisa bawa kesenangan buat kita. Trek-trekan, balap-balapan gitu ya. Itu membuat kita senang teman-teman. Tapi itu belum tentu baik buat kita. Apakah itu membangun kita? Tentu tidak. Baik buat kita definisinya baik buat kita definisinya adalah sesuatu yang membangun diri kita. Itu yang baik teman-teman. Teman-teman harus punya sikap beware yang tinggi untuk tahu sesuatu yang baik, yaitu sesuatu yang membangun diri kalian, membangun kerohanian kalian, membangun mental kalian untuk lebih baik lagi, membangun rasa percaya diri kalian, membangun pola pikir kalian supaya kalian makin tumbuh, makin besar, makin jadi orang yang hebat, mempunyai pandangan yang luas dan mempunyai sudut pandang yang benar dalam segala keadaan. Itu yang disebut dengan baik, yang membangun diri kita, bukannya justru tidak membangun diri kita. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, sore hari ini Kak Fengki pengen share dua hal. Apa sih prinsip firman Tuhan supaya kita beware terhadap hal yang baik dan yang tidak baik. Yang pertama, prinsip firman Tuhan yang harus kita tahu adalah, yang pertama, kita harus sadar bahwa kita ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Coba ketik di chatroomnya, saya berharga di mata Tuhan. Oke, chat lagi, kalian berharga di mata Tuhan. Bilang sama teman-temannya, kalian berharga di mata Tuhan. Yes, kita ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Sebelum kita mengerti apa yang baik dan yang tidak baik buat diri kita, hal yang pertama yang harus kita pahami, prinsip pertama yang harus kita pahami adalah teman-teman, kita harus sadar bahwa kita ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Teman-teman, seberapa berharganya sih diri kita di mata Tuhan? Berharga banget teman-teman. Kita dibayar bukan pakai emas, kita dibayar bukan pakai OVO teman-teman yang dikasih Tuhan. Kita dibayar bukan pakai GoPay, bukan pakai intan berlian yang sangat mahal. Kita dibayar dengan nyawa Tuhan sendiri. Tuhan Yesus yang ada di sorga, dia rela jadi manusia, mengambil rupa seorang yang hina, seorang hamba, hanya untuk nyelamatin Kak Fengki, nyelamatin kalian semua. Itu cukup menegaskan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Teman-teman perlu tahu ya, malaikat itu adalah makhluk mulia yang ada di sorga. Malaikat itu disebut sebagai pembantu-pembantunya Tuhan. Malaikat itu adalah makhluk mulia. Tapi malaikat kalau berdosa dibuang langsung sama Tuhan. Tapi Kak Fengki, teman-teman, berdosa, Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menebus setiap kita. Betapa berharganya kita. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita pahami teman-teman.
Dan ketika kita paham hal tersebut, kita akan mengetahui bahwa ketika kita berharga, Tuhan pengen kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang yang bertanggung jawab, teman-teman yang dikasih Tuhan. Kita berharga dan Tuhan sayang sama kita. Sama seperti orang tua yang gak pengen anaknya kenapa-kenapa. Kak Fengki punya anak kecil namanya Nayara. Kak Fengki sangat sayang sama Nayara. Kak Fengki menganggap bahwa Nayara adalah seorang anak yang begitu berharga, dan Kak Fengki akan melakukan apa saja untuk membahagiakan Nayara, untuk merawat Nayara, dan tidak ada hal yang lebih penting di dunia ini selain kebahagiaan anaknya Kak Fengki, yaitu Nayara. Nah, tentunya ketika Kak Fengki menganggap Nayara adalah seorang yang berharga, Kak Fengki nggak pengen dia kenapa-napa. Kak Fengki nggak pengen dia jatuh. Kak Fengki nggak pengen dia ketika dia besar nanti berada dalam pergaulan yang bebas, berada dalam pergaulan yang salah. Sehingga Kak Fengki mencoba untuk mendidik dia. Kak Fengki mencoba untuk menanamkan nilai-nilai yang baik sejak masa mudanya dia, sejak masa kecilnya dia. Dan Kak Fengki gak pengen dia menjadi orang yang liar, menjadi orang yang gak bisa bedain mana yang baik, mana yang gak baik buat diri dia. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika Kak Fengki mengasihi anaknya Kak Fengki dan menganggap dia adalah seorang yang sangat berharga, tentu Kak Fengki pengen dia memilih pilihan yang baik dalam kehidupannya ketika dia besar nanti. Kak Fengki gak pengen dia memilih pilihan yang gak baik. Ketika nanti mungkin dia akan menemukan pasangannya, Kak Fengki pengen dia menemukan pasangan yang sepadan, pasangan yang baik, pasangan yang mencintai dia dengan setulus hati, pasangan yang juga mencintai Tuhan. Nah, sama halnya dengan Tuhan. Tuhan pengen kita memilih pilihan yang baik untuk diri kita, teman-teman yang dikasih Tuhan. Kita mengerti kalau pergaulan bebas, kita mengerti kalau ngomong kotor, kita mengerti kalau rokok, kita mengerti kalau seks bebas itu adalah sesuatu yang gak baik buat diri kita. Nah, teman-teman, sama halnya dengan Tuhan. Tuhan yang kita sembah. Tuhan tuh gak pengen kita memilih pilihan yang salah dalam kehidupan kita. Karena kita ini adalah orang yang sangat berharga. Kita ini biji matanya Tuhan. Tuhan gak pengen sejak masa muda kita udah rusak. Tuhan gak pengen sejak masa muda kita memilih sesuatu yang salah. Tuhan pengen sejak masa muda kita memilih pilihan yang baik, pilihan yang bijak untuk diri kita. Kalau mungkin hari-hari ini engkau berada di lingkungan yang gak baik, lingkunganmu mungkin suka ngomong kotor, lingkunganmu mungkin suka ngerokok, lingkunganmu mungkin keras, lingkunganmu mungkin bawa engkau kepada pengaruh yang buruk. Engkau harus sadar teman-teman. Engkau harus sadar, engkau berharga di mata Tuhan. Dan ketika engkau sadar bahwa engkau berharga di mata Tuhan, engkau akan berkata begini, ya Tuhan, aku tahu aku berharga di mata Tuhan, dan aku gak mau menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dengan kehidupanku yang gak bertanggung jawab, dengan kehidupanku yang gak memuliakan nama Tuhan, dengan kehidupanku yang sia-sia. Ketika engkau sadar engkau berharga di mata Tuhan, engkau pasti akan bertanggung jawab. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kamu mungkin punya hal yang berharga saat ini. Mungkin contohnya HP-mu. Ada di sini mungkin kita yang baru beli HP ya, HP baru. Kita pasti merasa bahwa handphone kita, gadget kita adalah sesuatu yang sangat berharga. Untuk saat ini, kita pasti akan jaga baik-baik gadget kita. Karena saat ini di masa pandemi ini, hiburan kita yang mungkin lebih banyak dari gadget, teman-teman yang dikasih Tuhan. Engkau pasti akan jaga gadgetmu dengan sebaik-baiknya. Dan ketika engkau menjaga gadgetmu dengan sebaik-baiknya, engkau gak pengen gadgetmu kenapa-napa, engkau gak pengen barang berhargamu itu kenapa-napa, dan engkau akan jaga, teman-teman yang dikasih Tuhan. Dan pasti engkau akan menjaganya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kehati-hatian, karena engkau tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, sama halnya dengan hidupmu. Hidupmu tuh berharga. Masa untuk gadget aja, untuk handphone, untuk sesuatu yang berharga lainnya engkau mampu jaga sungguh-sungguh. Engkau mampu jaga dengan sebaik-baiknya. Engkau mampu jaga dengan sekuat tenagamu. Tapi untuk hidupmu enggak. Untuk hidupmu engkau asal-asalan, ngomong kamu enggak memberkati gitu ya. Sikapmu enggak jadi berkat gitu kan. Suka ngelawan orang tua, suka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Engkau gak jaga tanggung jawabmu sebagai orang yang berharga di mata Tuhan.
back again teman-teman yang dikasih Tuhan. Kalau engkau sadar dirimu berharga di mata Tuhan, engkau pasti akan jaga hidupmu betul-betul. Kalau engkau punya emas, engkau pasti akan jaga emasmu dengan sebaik-baiknya, dengan bertanggung jawab. Dan sama halnya juga dengan kehidupan kita teman-teman yang dikasih Tuhan. Kalau engkau sadar hidupmu berharga, engkau pasti akan bertanggung jawab. Mulai sekarang teman-teman yang dikasih Tuhan, yuk kita mulai tinggalkan kebiasaan-kebiasaan jelek kita. Kak Fengki juga sampai saat ini masih belajar teman-teman. Belajar juga mengendalikan emosi, belajar juga mengendalikan amarah, mengendalikan temperamen. Nah teman-teman juga harus belajar untuk mengendalikan perkataan. Kalau ada hal-hal yang mendorong engkau untuk berkata kotor, berkata kasar, coba pelan-pelan tahan. Mulut gue terlalu berharga untuk mengucapkan kata-kata yang kotor. Pikiran gue terlalu berharga untuk memikirkan perkara-perkara yang gak baik. Hati gue terlalu berharga untuk menyimpan dendam, untuk menyimpan amarah, untuk menyimpan hal-hal yang negatif lainnya. Aku terlalu berharga untuk disia-siakan. Bilang sama diri kalian sendiri. Gak usah ketik di chatroom. Bilang sama diri kalian saat ini di hati kalian. Saya berharga di mata Tuhan dan saya mau bertanggung jawab dalam kehidupan saya. Dan ketika engkau sadar dirimu berharga, engkau akan beware. Engkau akan lebih berhati-hati dan engkau akan lebih mempunyai kepekaan yang tinggi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu ya poin yang pertama teman-teman yang dikasih Tuhan. Poin yang kedua dan yang terakhir teman-teman. Prinsip bagaimana supaya kita bisa beware terhadap hal yang baik dan yang tidak baik adalah yang kedua, kita harus sadar bahwa kita ada untuk rencana Tuhan. Anak muda adalah sasaran utama Tuhan untuk menggenapi rencananya teman-teman. Dalam sejarah Alkitab, kalau teman-teman baca, banyak sekali tokoh-tokoh iman yang dipanggil Tuhan pada saat dia itu masih muda. Ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang dilibatkan Tuhan dalam rencananya Tuhan ketika dia masih muda. Contohnya banyak. Samuel itu dipanggil Tuhan pada saat dia bahkan belum lahir, masih di dalam kandungan. Sudah dinubuatkan bahwa dia akan jadi orang yang besar. Dan Daud, Salomo, Daniel, murid-murid Tuhan Yesus. Murid-muridnya Tuhan Yesus itu ketika dipanggil menjadi muridnya Tuhan, itu dalam usia yang masih muda teman-teman yang dikasih Tuhan. Tahukah teman-teman bahwa Kak Fengki dan teman-teman yang hadir dan menonton tayangan ini adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk terlibat dalam rencana Allah di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Saya dan teman-teman lahir di dunia ini bukan suatu kebetulan. Bukan serta-merta jadi anaknya Bapak Anu, anaknya Ibu Anu, enggak. Kamu ada di tempat ini, kamu berjemaat di tempat ini, kamu ada di tempat ini teman-teman yang dikasih Tuhan. Itu semua dengan tujuan untuk menggenapi rencana Allah dalam kehidupanmu. Dan kita harus punya kepekaan yang tinggi akan hal itu teman-teman. Dan kalau kamu sadar, kamu adalah partnernya Tuhan untuk menggenapi rencana Allah di muka bumi ini, kamu pasti punya kepekaan yang tinggi teman-teman. Seperti yang Kak Fengki bilang di awal tadi, kamu pasti akan punya sisi tanggung jawab yang besar. Kamu gak akan menyia-nyiakan hidupmu teman-teman yang dikasih Tuhan. Karena engkau sadar bahwa aku adalah partnernya Tuhan. Aku adalah partnernya Allah untuk menggenapi rencananya di muka bumi ini. Pertanyaannya teman-teman yang dikasih Tuhan, kamu mau ambil bagian gak dalam rencana Allah? Ada banyak anak-anak muda yang masa bodoh dengan rencana Tuhan. Ada banyak anak-anak muda yang di masa tuanya nanti baru nyesel. Wah seandainya dulu sejak gue muda, gue sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kak Fengki justru merasakannya sekarang teman-teman yang dikasih Tuhan. Ada banyak hal yang Kak Fengki sia-siakan pada saat dulu masih remaja. Masih SMP, masih SMA. Ada banyak hal yang disia-siakan. Dan sekarang tuh nyesel teman-teman. Ada banyak hal yang bisa Kak Fengki pelajari. Ada banyak hal yang Kak Fengki bisa ikutin supaya apa? Supaya kehidupan yang sekarang itu jadi lebih maksimal gitu untuk dikerjakan. Ada banyak hal yang terlewati. Dan itu semua karena apa? Karena Kak Fengki gak ngerti pada saat masa remaja dulu. Beruntunglah teman-teman. Pada saat teman-teman masih remaja ada banyak orang yang mengingatkan. Ada orang tua yang setia mengingatkan. Ada ibadah seperti ini yang memfasilitasi teman-teman semua untuk apa ya? Untuk bisa menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Sejak masa muda udah dengerin firman Tuhan. Dulu malas banget. Dan sekarang baru nyesel. Nah, Kak Fengki pengen kalian jadi orang yang gak seperti itu.
Kak Vicky pengen kalian sudah punya kesadaran yang tinggi bahwa kalian itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menggenapi rencana Allah di muka bumi ini. Rencana Allah adalah semua orang percaya sama Tuhan. Rencana Allah adalah semua orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu rencana Tuhan. Dan orang gak akan bisa kenal Yesus, dan orang gak akan pernah bisa kenal Tuhan kalau bukan dari diri kita. Seperti beberapa waktu yang lalu Kak Vicky pernah ngomong, orang bisa jadi antipati sama anak Tuhan kalau anak Tuhannya hidupnya gak bertanggung jawab. Orang jadi gak mau mengenal Yesus lebih dalam lagi kalau anak-anak Tuhannya sendiri gak mempunyai sisi beware yang tinggi, gak bisa membedakan mana yang baik, mana yang gak baik. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, sore hari ini yuk kita sama-sama belajar sebagai anak-anak mudanya Tuhan. Sejauh ini hal sia-sia apa yang sudah kita lakukan? Hal-hal negatif apa yang sudah kita lakukan? Yuk kita sama-sama minta ampun sama Tuhan. Kita mau tinggalkan itu. Tanamkan sikap kewaspadaan, sikap kepekaan yang tinggi untuk memilih mana yang gak baik, mana yang gak baik atas kehidupanmu. Ini bukanlah khotbah yang berat teman-teman. Ini bukanlah khotbah yang susah untuk dicerna. Ini bukanlah khotbah yang yang mungkin gak bisa kita pahami. Tapi ini justru sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Engkau yang masih SMP, engkau yang hari ini mungkin masih SMA, atau yang mungkin baru masuk kuliah. Teman-teman, tanamkan kepekaan yang sangat tinggi. Teman-teman, milikilah sikap kepekaan yang tinggi dalam kehidupanmu, supaya engkau jangan jatuh dalam perangkap iblis. Teman-teman, hari-hari ini iblis itu sedang bekerja dengan sangat keras sekali. Supaya apa? Supaya menarik anak-anak Tuhan jauh daripada Tuhan. Iblis mungkin gak berhasil membuat engkau gak percaya sama Tuhan. Tapi sampai saat ini iblis sedang bekerja dengan sangat keras untuk menarik perhatianmu daripada Tuhan. Engkau mungkin masih percaya sama Tuhan, tapi engkau gak perhatian sama kehendaknya. Engkau mungkin percaya sama Tuhan Yesus, tapi kamu gak ngerti kehendaknya dalam kehidupanmu. Dan itulah sesuatu yang iblis suka, teman-teman. Nah saat ini teman-teman yang dikasih Tuhan, yuk kita mau sama-sama belajar. Milikilah sikap beware dalam kehidupan kita. Sadar bahwa kita ini adalah orang yang berharga. Dan kita sadar bahwa kita ini adalah partnernya Tuhan. Kita adalah agennya Tuhan. Kita adalah teman, rekan sekerjanya Tuhan untuk menggenapi rencana Allah di muka bumi ini. Dan kalau teman-teman ngerti dua prinsip ini, teman-teman pasti akan hidup lebih bertanggung jawab. Oh, gue adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Gue adalah rekan sekerjanya Tuhan. Dan gue mau memilih pilihan yang baik. Pilihan yang baik yang bukan hanya menyenangkan diri saya, tapi sesuatu yang membangun diri saya. Membuat saya jadi orang yang lebih baik lagi. Membuat mulut saya menjadi sesuatu yang lebih banyak memberkati. Membuat media sosial yang saya pegang untuk sesuatu yang lebih bermanfaat buat orang-orang di sekitar saya. Itu yang dinamakan anak Tuhan yang sejati. Kak Fengki berdoa supaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh terbangun imannya, boleh makin bangkit lagi sikap beware-nya, supaya kita menjadi anak-anak muda yang punya kepekaan yang tinggi untuk membedakan mana yang tidak baik dan yang tidak baik. Amin buat firman Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang sangat besar dalam setiap kehidupan kami. Sore hari ini kami belajar Tuhan bagaimana kami sebagai anak-anak muda yang harus mempunyai sikap kepekaan yang tinggi di tengah-tengah situasi yang gak menentu, di tengah-tengah arus kemajuan, lingkungan, pergaulan yang bebas, pergaulan yang buruk yang mengintip kehidupan kami. Kami mau jadi anak-anak muda yang punya kepekaan yang tinggi. Kami mau menjadi anak-anak muda yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sesuatu yang membangun kami ya Tuhan. Roh Kudus mampukan kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, untuk kami menjadi anak muda yang senantiasa berharap bersandar kepada Tuhan. Dan tidak mementingkan ego kami, tidak mementingkan kepuasan kami, tapi kami mementingkan kehendak Allah dan rencana Allah dalam setiap kehidupan kami. Kami sadar kami adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami adalah rekan sekerjanya Tuhan. Dan kami mau hidup bertanggung jawab. Hidup sungguh-sungguh tidak menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Dan sebentar ya Tuhan,
Kami juga akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini, dan kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Setiap kami yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami kelemahan, mengalami sakit, ekonomi orang tua kami tidak menentu, kami percaya Roh Kudus berikan penghiburan, berikan kekuatan, berikan kemampuan buat setiap kami untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa Surgawi, kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Teman-teman, mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.